Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Mbak Iqlil untuk bisa memimpin doa. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut ayat masing-masing. Doa dimulai. Jemaah selesai. Baik, terima kasih Mbak Iqlil. Untuk selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada dari teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Nah, untuk berikutnya pada hari ini kita akan memahami tentang teks apa anak-anak? Anekdot. Benar sekali. Nah, apakah dari kalian pernah menyindir seseorang? Pernah atau tidak? Nah, Apakah dari kalian juga pernah membaca artikel mengenai sindiran atau kritik tentang kebijakan baik itu dari pemerintah maupun kebijakan sekolah? Baik, untuk berikutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita dapat mengidentifikasi informasi dan menganalisis struktur teks anekdot. Nah, untuk alur pembelajarannya yang pertama kita akan menyelesaikan dan membaca teks anekdot, kemudian akan ada penjelasan materi mengenai struktur teks anekdot dan analisis bersama, kemudian ada diskusi dan presentasi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Berikutnya Ibu akan menayangkan video tentang teks anekdot. Bakso. Kang, baksonya Kang. Alhamdulillah, siap Pak. Kang, baksonya satu porsi ya. Siap Pak. Sudah lama jualan bakso Kang. Ini Pak, masih dimakan aku. Wah, lama juga ya. Istri dan anaknya Alhamdulillah Pak, semua sudah kerja. kerja di mana Kang? Si kakak kerja di DPR, sedangkan sudah istri saya kerja di kantor kelurahan. Wah, sukses semua ya. Alhamdulillah Pak. Kok Akang masih jualan bakso? Kan anak dan istrinya sudah semua kerja. Ya nggak apa-apa toh Pak, yang penting kan halal. Iya sih, tapi maksudku, Akang kok diizinkan jualan bakso panas-panas gini? Kan anak dan istrinya sudah sukses. Kerja di tempatnya mantereng lagi. Ya sama aja loh Pak, mereka juga panas-panasan. Loh, kok panas-panasan? Iya Pak, mereka di sana kan juga jualan bakso. Baik, untuk video berikutnya juga ada. Kasus apa, Bre? Paling ayam tetangga. Itu kasus apaan? Korupsi dana bantuan rakyat. Kalau emang mau bikin dosa mah nggak usah nanggung ya. Dasar juga gue ya. Berapa lama penjara, Bre? Kemarin kondisi sih 5 tahun. Bentar. Gua jadi rada heran. Lu korupsi berapa duit? Ya sedikit sih, kayak 10 M lah. Miliar. Iyalah. Bentar. Gua ngitung dulu bentar. 5 kan 5 tahun. 5 aduh 5 ya. Ini gue yang bego apa gimana nih ya? Selesai cuma 5 tahun. Ya bener, baru berapa kali udah diponis. Gue 4 tahun. Kok kayak nggak adil nggak sih? Adil. Lu korupsi 10 M loh. Gue cuma nyolong ayam. Lagi itu nggak ayam hidup, ayam goreng. Cuma 10.000 paling. Harusnya. Ini mestinya nih. Mesti sama lah. Mestinya kan ya mah. Itu mah ya. Kalau gue ngeluarin 10.000 itu 4 tahun. Harusnya lu 10 miliar bagi 10.000 kan ya 1 juta. 1 juta kali 5 tahun. Ya harusnya kan hukuman lu penjara 5 juta tahun dong. Itu Bre, menurut gue malah sampai 5 juta tahun sih Bre. Makanya dipersingkat hukumannya 5 tahun. Enggak. Ada salah nih. Ini kagak beres nih, coba. Pak, sini Pak. Ini gua ada
Pak, saya pukul. Tambahin umurnya, Pak. Jelas banget, satu dulu ini bapak ini waktu umurnya dipersingkat karena dia berkelakuan baik. Oh, mas tahu nih, mau tahu. Baik, ini ada transkrip video teks anekdot tentang tukang bakso tadi. Dari video tukang bakso tadi ada yang tahu isinya itu berisi tentang apa? Tidak ada? Baik, dari teks anekdot tukang bakso ini berisi tentang bapak tukang bakso dan juga pembelinya. Pembelinya itu di situ di videonya itu bapak-bapak PNS seperti itu. Nah, kemudian berisi tentang kenapa bapak tukang baksonya itu tetap bekerja sedangkan anak dan istrinya itu sudah sukses bekerja di kantor DPR. Padahal sebenarnya anak dan istri bapaknya itu di kantor DPR juga bekerja sebagai penjual bakso. Ada yang tahu tentang pengertian teks anekdot dari video tadi? Ada yang tahu? Baik, Mbak Salwa. Teks anekdot itu teks yang berisi cerita singkat yang lucu dan mengkritik. Ya, betul sekali ya Mbak Salwa. Jadi pengertian dari teks anekdot adalah teks yang berisi cerita singkat yang menarik karena terdapat unsur lucu dan mengesankan. Selain lucu, teks anekdot biasanya menceritakan tentang kehidupan atau kejadian nyata dan memiliki tujuan sebagai hiburan serta kritikan terhadap orang atau kebijakan tertentu. Nah, kemudian dari teks anekdot itu hampir mirip dengan teks humor. Nah, terkadang suka terkecoh seperti itu. Nah, untuk perbedaannya, yang pertama dari ide cerita, teks anekdot itu dari peristiwa nyata, sedangkan teks humor itu sudah rekaan atau imajinasi penulisnya. Nah, kemudian dari segi isi, teks anekdot itu terkait tokoh publik atau kebijakan seperti itu. Nah, kemudian kalau teks humor itu biasanya berisi masalah kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian dari segi fungsi komunikasi, teks anekdot itu digunakan untuk mengkritik, sedangkan teks humor itu untuk menghibur. Kemudian dari makna tersiratnya, teks anekdot itu memiliki makna atau pesan tersirat, sedangkan teks humor itu tidak memiliki makna atau pesan tersirat. Nah, dari segi bentuknya, teks anekdot itu memiliki struktur, sedangkan teks humor itu lebih bebas. Nah, berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks anekdot. Nah, strukturnya ini dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka itu berbeda. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks anekdot kurikulum 2013. Nah, ini ada contoh teks anekdot perundungan tanda sayang. Bisa dibaca ya anak-anak. Berikutnya masuk pada struktur teks anekdot kurikulum 2013. Nah, yang pertama ada abstraksi. Nah, abstraksi merupakan bagian pendahuluan yang menyatakan gambaran umum tentang isi teks anekdot. Nah, abstraksi itu bersifat opsional, jadi bisa ada, bisa tidak. Misalnya, pada saat jam istirahat siswi SMA sedang asik mengobrol di kantin. Nah, ini berada di awal. Ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada struktur orientasi. Struktur orientasi merupakan bagian awal mula cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis atau konflik. Misalnya, Ani, Mar, aku itu paling malas kalau ada acara keluarga. Dan Maria, loh, bukannya senang dapat ketemu banyak saudara, lagi pula kan banyak makanan. Nah, kemudian yang ketiga ada krisis. Nah, krisis merupakan inti peristiwa munculnya masalah dan terdapat suatu hal konyol yang menggelitik. Misalnya, Ani, makanan terus, aku lagi malas ketemu mereka. Kemudian Maria, kok bisa? Ani, soalnya pasti ibuku akan membanding-bandingkanku dengan saudara. Terus bibi-bibi atau om-omku akan
memberikan komentar macam-macam. Emangnya aku barang dagangan apa dibanding-bandingkan dan dikomentari. Kemudian yang keempat ada reaksi. Reaksi merupakan tanggapan atau respon yang dapat berupa sikap mencela atau mentertawakan. Misalnya, Maria, itu artinya mereka perhatian, sayang sama kamu. Kemudian Andrew jawab, sayang apanya? Kalau sayang itu didukung, bukan dijatuhin. Kemudian yang kelima ada koda. Koda berisi penutup, simpulan atau komentar tentang isi cerita. Nah, koda juga bersifat opsional, bisa ada, bisa tidak. Misalnya, Maria, benar juga sih. Ya udah nanti kamu jangan main ke rumahku lagi ya. Ani, loh, kenapa? Maria menjawab, soalnya ibuku suka banding-bandingkan aku sama kamu. Sebel tahu. Nah, untuk struktur berikutnya ada struktur tes anekdot kurikulum merdeka. Tapi sebelum itu, Ibu ingin ice breaking terlebih dahulu. Untuk anak-anak bisa berdiri. Kita akan senam otak. Ikuti musik ya. Jadi tiki-tiki bam bam boom. Bisa tiki-tiki bam bam boom. Oke ya. Tiki-tiki bam bam, tiki-tiki boom, tiki-tiki bam bam, tiki-tiki boom. Tiki-tiki bam bam boom. Tiki-tiki bam bam, tiki-tiki boom, tiki-tiki bam bam, tiki-tiki boom. Bam bam boom boom, bam bam boom, tiki-tiki bam bam boom. Tiki-tiki bam bam, tiki-tiki boom, tiki-tiki bam bam, tiki-tiki boom. Bam bam boom boom, bam bam boom, tiki-tiki bam bam boom. Ibu lanjutkan ya. Untuk struktur teks anekdot kurikulum merdeka. Nah, yang pertama ada orientasi. Nah, orientasi merupakan bagian anekdot yang berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh, pengembaraan 5W1H, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi oleh tokoh. Nah, ini mirip ya dengan yang kurikulum 2013. Nah, ini misalnya pada saat jam istirahat dua siswi SMA sedang asik ngobrol di kantin. Kemudian bagian yang kedua ada komplikasi. Komplikasi merupakan bagian berisi masalah yang akan dihadapi tokoh. Pada bagian ini, penulis akan menyampaikan tindak cerita yang mengundang tawa sekaligus kritikan terhadap topik yang digunakan. Bagian ini disebut juga dengan krisis dan bentuk reaksi. Krisis atau komplikasi biasanya berisi tentang kekonyolan yang menggelitik dan mengandung tawa. Tanggapan atau respon atas krisis disebut sebagai reaksi. Reaksi dapat berupa sikap mencela atau mentertawakan. Nah, ini jadi tadi ada beberapa yang digabung ya ke dalam komplikasi. Kemudian untuk yang ketiga, pada struktur teks anekdot kurikulum merdeka itu ada evaluasi. Jadi evaluasi merupakan bagian akhir permasalahan atau penyelesaian dari kisah yang dituliskan pada teks anekdot. Misalnya Maria, benar juga sih, ya udah nanti kamu jangan main ke rumahku lagi ya. Jangan menjawab, loh kenapa? Jangan menjawab lagi, soalnya ibuku suka banding-bandingkan aku sama kamu, sebel tahu. Nah, itu tadi penyampaian materi mengenai struktur teks anekdot kurikulum 2013 dan juga kurikulum merdeka. Nah, dari anak-anak apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Baik, jika belum, Ibu ini membagi kalian menjadi 4 kelompok saja. Bisa berhitung dari Mas Arif. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Baik, bisa untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
Baik, sudah menerima LKPD semuanya? Sudah. Kalian bisa mulai berdiskusi dan menjawab soal yang ada di LKPD. Ibu beri waktu 10 menit, apakah cukup? Baik, bisa dimulai dari sekarang. Baik, apakah sudah selesai? Sudah, Berikutnya, Ibu akan minta salah satu dari kelompok maju semua ya. Satu kelompok. Untuk kelompok 2, silakan. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama, nanti struktur teks anekdot kurikulum 2013. Teks. Seorang guru sedang mengabsen anak muridnya sebelum memulai pelajaran. Strukturnya abstraksi. Kemudian yang kedua adalah guru. Intan hadir Pak Guru. Anda hadir Pak Guru. Guluman, Pak Guru tidak mendapat jawaban. Tiba-tiba Guluman pun masuk ke kelas. Struktur tersebut termasuk ke dalam orientasi. Kemudian teks ketiga adalah guru. Tapi dari mana saja kamu Guluman? Guluman, maaf Pak, tadi saya habis sarapan di warung depan sekolah. Struktur tersebut merupakan struktur krisis. Kemudian guru, loh ngapain kamu jauh-jauh ke sana? Kita kan sudah punya kantin di KS, termasuk struktur reaksi. Kemudian Guluman, itu kantin Pak, saya kira petakan kecil banget. Itu termasuk struktur koda. Selanjutnya itu seorang guru sedang mengabsen anak muridnya sebelum memulai pelajaran, itu termasuk struktur orientasi. Kemudian guru. Intan hadir Pak. Guru Nanda hadir Pak. Guru Gulman. Pak Guru tidak mendapat jawaban. Tiba-tiba Gulman pun masuk ke kelas. Guru, habis dari mana saja kamu Gulman? Gulman, maaf Pak, tadi saya habis sarapan di warung depan sekolah. Guru, loh ngapain kamu jauh-jauh ke sana? Kita kan sudah punya kantin di seberang UKS. Dan berikut termasuk struktur komunikasi. Selanjutnya, Gulman, itu kantin Pak, saya kira petakan, kecil banget. Para murid pun tertawa mendengar jawaban Gulman, termasuk dalam struktur evaluasi. Nah, apakah benar yang disampaikan oleh kelompok 2 anak-anak? Benar. Berikan aplaus.
berikutnya anak-anak bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Berikutnya kalian bisa scan barcode untuk mengisi Google Form. Guru beri waktu 5 menit untuk mengisi ya. Baik. Apakah sudah? Sudah. Baik, untuk berikutnya mari kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini tentang teks anekdot? Baik, Mbak Dila, silakan. Pengertian teks anekdot. Teks anekdot merupakan teks yang berisi cerita singkat yang menarik karena terdapat unsur lucu dan mengesankan. Selain lucu, teks anekdot biasanya berisi tentang kehidupan sehari-hari tokoh yang bertujuan sebagai kritikan terhadap orang atau tokoh dan suatu kebijakan. Ya, benar sekali Mbak Dila, bisa berikan aplaus. Untuk berikutnya, dari struktur teks anekdot kurikulum 2013. Ya, silakan Mbak Sania. Kalau struktur teks anekdot kurikulum 2013 yaitu ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ya, benar sekali Mbak Sania, berikan aplaus. Struktur teks anekdot kurikulum merdeka. Ya, silakan Mbak Esti. Struktur teks anekdot kurikulum merdeka yaitu ada orientasi, komunikasi, dan Baik, benar sekali ya. Berikan aplaus. Baik, sebelum menutup kelas, Ibu akan menyampaikan pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenai kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Nah, sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita tutup juga dengan doa kepada Mbak Iqlil untuk bisa menutup kelas. Untuk mengakhiri pembelajaran pada dari mulai dan doa pekerjaan dari mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Iqlil. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.